Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peggy Arius dengan NIM 19063021. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro, mata kuliah Elektrika Analog dan Digital dengan dosen pengampu sama Bapak Riki Maulana STMT. Baik, langsung saja kita menjalankan aplikasinya seperti ini. Ini adalah aplikasi Proteus yang akan kita pakai untuk melakukan simulasi. Nah, di sini saya akan melakukan simulasi counter up dan down. Nah, untuk aplikasi rangkaian ini memerlukan komponen segmen dengan kode 75EG. Warnanya bisa biru atau hijau, dan IC 74192 dan button. Langsung saja kita rangkai karena menunya sudah saya pilih tadi. Yang awal kita pasang dulu segmen 2 buah sejajar. Sejajar ini bisa seperti ini atau teman bisa menaruhnya atas bawah, tergantung selera nanti. Nah, selanjutnya klik IC, teman taruh seperti ini dengan sejajar juga supaya memudahkan untuk menghubungkannya dari IC ke segmen. Nah, selanjutnya itu ada button atau pitnya, taruh sejajar dengan kaki pin 5. Nah, setelah di sini menu komponen telah kita pasang, teman-teman klik menu generator mode, teman-teman pilih pulse. Teman-teman juga taruh sejajar dengan button, lalu teman-teman juga klik terminal mode untuk mengambil inputnya. Teman-teman sini memerlukan powernya kita butuhkan 2 untuk IC 1 dan IC 2. Setelah kita memilih power, teman-teman juga memerlukan ground 2 buah juga untuk dipasangkan di IC 1 dan IC 2 seperti ini. Nah, jadi setelah komponennya kita ambil, langkah selanjutnya teman-teman memasangkan atau menghubungkan dari komponen satu dengan komponen yang lain. Di sini saya akan mulai dengan pulse dulu. Kita hubungkan ke button, dari button kita hubungkan ke pin 5 seperti ini. Nah, untuk pin 4 dan 11 itu terhubung ke power. Nah, untuk pin 14-nya itu terhubung ke ground. Nah, dari sini teman-teman, setelah kita hubungkan yang ini, teman-teman langsung saja hubungkan kaki pin 3 IC 1 ke segmen yang berada di sebelah kanan di layar ya. Nah, pemasangan dari pin 3 ini seperti ini teman-teman, bukan kaki sini ya. Nanti kalau ke kaki sini datanya itu akan terbalik. Lanjut ke pin 2 juga seperti itu. Untuk peletakan komponen ini teman-teman bisa juga menaruhnya tidak seperti ini juga, tapi yang penting penyambungan kaki-kakinya ini harus sama seperti ini. Teman-teman tinggal membuat rangkaian yang sesuai dengan selera teman-teman. Nah, setelah pin pada kaki 3 sampai 7 ini terhubung ke segmen, langkah selanjutnya yaitu kaki pin 12 kita hubungkan ke pin 5 di IC 2 seperti ini. Dan untuk power sama juga seperti yang di IC 1
juga terhubung ke kaki 4 dan 11, dan pin 14 juga terhubung ke kaki ground. Nah, selanjutnya pemasangan atau penghubungan kaki pin 3 di IC 2 ke 7 segmen sebelah kiri. Langkahnya sama, berurutan juga seperti pada IC 1. Untuk penghubungan ini teman-teman tidak perlu tergesa-gesa untuk menghubungkannya, nanti takutnya kaki satu dengan kaki yang lain itu terhubung, nanti terjadi kegagalan dalam menjalankan simulasinya. Maaf sebenarnya teman-temannya di sini agak sedikit berisik karena saya ini mengerjakannya di depan kos saya. Nah, setelah semuanya terpasang, langkah selanjutnya itu teman-teman mengubah settingan di pada pulse-nya generatornya dengan klik clock dan mengubah frekuensinya ke 5. Setelah itu oke kan, dan kita coba lihat apakah dia akan berjalan dengan sesuai yang kita harapkan. Nah, kalau seperti ini kan belum berjalan angkanya, teman-teman harus mengklik tombol ini juga, tombol pulse. Tapi harus yang ini ya, bukannya ini. Kalau ini teman-teman harus mengkliknya setiap teman ingin mengganti angka. Nah, kalau teman-teman tidak ingin mau capek, teman-teman klik titik merah ini supaya angkanya bisa berjalan secara otomatis, dan kita bisa tunggu angka ini berjalan dari 1 sampai 90. Mungkin kita bisa menunggu waktunya sebentar. Selagi kita menunggu waktu berjalan, saya juga akan sedikit memberikan saran untuk teman-teman. Jadi untuk pengerjaan di aplikasi ini, teman-teman sudah dimudahkan untuk pemilihan komponennya. Teman bisa melihat di sisi sebelah kiri ini, sini telah tersedia komponen apa saja yang teman-teman perlukan untuk menjalankan simulasi. Nah, ini adalah rangkaian up dan sudah berjalan pada waktu 70. Untuk waktu ini teman-teman bisa mempercepatnya juga, tergantung berapa frekuensi yang teman-teman berikan. Nah, karena waktu ini telah selesai, kita stop dulu. Di sini saya ingin melanjutkan untuk simulasi rangkaian kedua, yaitu rangkaian down. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke rangkaian down. Untuk rangkaian down ini yang kita ubah itu dari kaki button ini kita hubungkan ke pin 4. Lalu pin 11 dan pin 5 itu terhubung ke power. Dan di kaki 13 itu terhubung ke kaki 4 untuk IC 2 nya. Lalu di pin 5 IC 2 atau kaki 5 di IC 2 ini juga terhubung ke power seperti di kaki IC 1. Nah, setelah semuanya terhubung, langsung saja kita jalankan simulasinya. Oke, simulasinya sudah berjalan dari 99 ke 0.
Oke, waktunya sudah berjalan di angka 70. Sekarang udah 60 untuk penghitungan mundurnya. Untuk pengubahan dari rangkaian up ke down ini teman-teman tidak perlu banyak merubah letak penghubungan kaki-kaki. Yang perlu teman-teman ubah itu hanya kaki pin 5 teman hubungkan ke power, yang tadi teman hubungkan ke button, sekarang teman hubungkan ke power, dan dari pin 4 teman-teman harus hubungkan ke kaki button. Maksudnya itu kebalikan dari pin up itu adalah atau rangkaian up itu adalah kebalikan dari rangkaian down untuk pemasangan kaki di bagian pin 5, 4, 11 dan 14. Dan untuk IC di rangka ini juga sama pada IC 2-nya, yaitu menghubungkan kaki pin 13 ke kaki pin 4. Kalau tadi kan pin 12 ke kaki pin 5, sekarang diganti dari pin 13 ke kaki pin 4. Dan pin 5 ini juga terhubung ke power sama kaki pin 11. Untuk groundnya masih sama, yaitu kaki pin 14. Nah, sekarang waktunya sudah berjalan ke 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, kita stop untuk simulasi angkanya. Nah, jadi di sini kesimpulannya itu dari rangkaian ini teman-teman dapat melihat pembangkit sinyal data clock yang masuk ke arah pin 5 IC 74LS192 sebagai sumber data untuk mencacah data biner, yaitu dari Q0, Q1, Q2, dan Q3. Secara up atau naik, hal ini dapat dilihat pada datasheet yang ada di bawah pin 5 merupakan sumber data untuk mencacah naik, sedangkan pin 4 itu untuk pencacah turun. Nah, pin pada Q0, 1, 2, 3 dan akan mengeluarkan data biner, dan data tersebut akan dikodekan menjadi data keluaran segmen. Jadi dari data Q0, 1, 2, 3 ini akan dikeluarkan menuju segmen dan ditampilkan di segmen ini. Rangkaian ini akan otomatis melakukan data pencacah biner dari 000 hingga 1001 atau counter modul 10. Jika ingin dibuat counter down, maka clock diberikan kemasukan IC pada pin. Lebih kurang saya mohon maaf, karena saya juga masih dalam proses belajar. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.